Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi pada bab 3, yaitu judulnya Sikap dan Kepuasan Kerja. Apa sih sikap itu? Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan yang mengenai objek, orang, atau peristiwa. Kemudian, apa komponen utama dari sikap? Umumnya, para peneliti telah mengasumsikan bahwa sikap memiliki 3 komponen, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Komponen itu seperti komponen kognitif atau cognitive komponen, yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap, contohnya seperti pernyataan gajiku rendah. Kemudian yang kedua, komponen afektif atau affective komponen, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Contohnya seperti pernyataan saya marah karena digaji kecil. Kemudian yang ketiga, komponen perilaku atau behavioral komponen, yaitu sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya seperti pernyataan, saya akan mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih baik. Kemudian, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Nah, di dalam riset awal mengenai sikap mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Di dalam perilaku yang mengikuti sikap terdapat disonansi kognitif atau cognitive dissonance, yaitu setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Kemudian ada variabel moderasi. Dalam moderator yang paling kuat dari hubungan sikap adalah pentingnya sikap tersebut, korespondensinya dengan perilaku, aksibilitasnya, dan keberadaan tekanan sosial. Kemudian, apa sajakah sikap kerja yang utama? Yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. Kemudian yang kedua, keterlibatan kerja atau job involvement, yaitu tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan psikologis atau psychological empowerment, yaitu kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka memengaruhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Kemudian yang keempat ada komitmen organisasi atau organizational commitment, yaitu tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Kemudian yang kelima, dukungan organisasi yang dirasakan atau perceived organizational support, yaitu tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Kemudian yang keenam, keterlibatan pekerja atau employee engagement, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian, apakah sikap kerja ini semua benar-benar sejelas itu? Bukti menyatakan bahwa sikap-sikap ini sangat saling berhubungan, mungkin mencapai tingkat yang mengganggu. Ada beberapa kejelasan di antara sikap-sikap itu, tetapi mereka sangat tumpang tindih karena berbagai alasan, termasuk kepribadian pekerja. Kemudian ada juga riset terbaru menyatakan bahwa manajer cenderung mengidentifikasi pekerjaannya sebagai bagian dari salah satu dari 4 kategori yang jelas: antusias yang bertahan, ogah-ogahan bertahan, antusias pergi, dan ogah-ogahan pergi.
Kemudian ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik-karakteristiknya yang cukup luas. Nah, di sini terlihat ada gambar seberapa orang puas dalam pekerjaannya. Maaf ya kalau di sini gambarnya agak sedikit buram. Di sini terlihat bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan sendiri, di sini persentasenya ada sekitar 78, hampir mendekati 80%. Kemudian seseorang yang mendapatkan gaji puas terhadap gajinya itu sekitar 58%, hampir mendekati 60. Kemudian dalam pekerja promosi itu ada 20% yang mereka puas terhadap pekerjaannya. Kemudian ada pengawasan sekitar 62%, kemudian di dalam rekan kerja mereka puas dalam pekerjaannya itu sekitar 69%, hampir 70%. Kemudian ada keseluruhannya itu 78%. Apa yang memunculkan kepuasan kerja? Pekerjaan menarik yang memberikan pelatihan, keragaman, kemandirian, dan kendali telah memuaskan kebanyakan pekerja. Kepuasan kerja tidak hanya mengenai kondisi pekerjaan, namun kepribadian juga memainkan peranan. Riset telah menemukan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri atau CSI, yaitu orang yang positif, yang percaya pada nilai dan kompetensi dasar mereka, lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka dengan evaluasi inti diri negatif. Kemudian ada dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja, yaitu seperti keluar atau exit. Di sini respon keluarnya itu mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Kemudian ada suara atau voice. Respon suaranya itu termasuk secara aktif dan konstruktif, mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan. Kemudian ada kesetiaan atau loyalty. Respon kesetiaan itu secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Kemudian ada pengabaian atau neglect. Di sini respon pengabaiannya secara pasif membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Kemudian, kepuasan kerja dan kinerja, sebagaimana kesimpulan beberapa studi, pekerja yang lebih bahagia mungkin merupakan pekerja yang produktif. Ada juga kepuasan kerja dan COB. Pekerja yang puas seharusnya akan kelihatan berbicara positif mengenai organisasi, membantu yang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Mungkin karena mereka ingin membalas pengalamannya yang positif. Kemudian ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Di sini manajer organisasi jasa harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggannya tersebut, dan pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada juga kepuasan kerja dan absen, dan kepuasan kerja dan perputaran kerja. Di sini manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja sepanjang waktunya, karena tingkat itu sungguh berubah. Hubungan kepuasan dengan perputaran juga dipengaruhi oleh alternatif prospek kerja. Ada juga kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja, yaitu ketidakpuasan kerja dan hubungan antara antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan di dalam organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang berkurang, dan keterlambatan. Kemudian ada yang terakhir, manajer sering tidak paham. Mungkin tidak paham di sini terhadap suatu pekerjaannya, kurang pengetahuan yang lebih gitu. Nah, di sini kita bisa meringkas bahwa manajer seharusnya tertarik
akan sikap pekerjaannya karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan memengaruhi perilaku. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses, tetapi bukti menyatakan dengan kuat bahwa apapun yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan sikap pekerja akan mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi dan laba. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada bab 3 ini. Apabila ada kesalahan kata-kata atau yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.